Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDI Jatim, kembali lagi di podcast IDI Jatim Channel bersama saya, Dr. Windy Tiandini, SPKJ. Kali ini masih dalam seri edukasi mengenai monkeypox. Kita akan membahas tentang tata laksana dan vaksin monkeypox pada anak. Wah, udah gak sabar nih siapa narasumber kita kali ini. Telah hadir bersama dengan kita Dr. Dominikus Subatsusada, spesialis anak konsultan, Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, Master of Clinical Tropical Medicine in Tropical Pediatrics. Apa kabar dokter? Baik. Akrabnya disapa Dokter Domi ya dok? Iya. Boleh, nggih. Sehat ya dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah dok, ini kan lagi marak ya tentang monkeypox di tengah kita masih menghadapi COVID. Sebenarnya dok, untuk para ibu-ibu, untuk para orang tua di luar sana, monkeypox sendiri itu apa sih dok? Ya, monkeypox itu kelompok pox, ya, penyakit disebabkan oleh virus pox namanya, virus pox. Di dalam kelompoknya dia itu semua pakai pox gitu, jadi canary pox, ya, jadi banyak di hewan sesuai namanya, monkeypox berarti di kera. Tapi ada yang di hewan-hewan lain dan kemudian dikasih nama-nama begitu. Ada sekitar 12 di dalam grup itu. Tapi yang bisa masuk ke orang hanya beberapa. Dan satu yang sedang naik daun ini adalah monkeypox. Ini sebetulnya kerabat dekat dari penyakit smallpox yang di Indonesia disebut cacar. Ya, penyakit zaman dulu ada di dalam kitab-kitab tua, termasuk di kitab suci banyak disebut. Tetapi saat ini sudah musnah karena kita berhasil melakukan imunisasi pada boleh dibilang semua orang di seluruh dunia. Jadi tahun 78 WHO mengatakan cacar dinyatakan musnah. Nah ini saudaranya, jadi ini yang sekarang sedang mewabah begitu. Baik, jadi memang termasuk dalam golongan pox, tapi yang masuk TV hanya beberapa gitu ya Dokter Domi ya. Yeah. Nah, kemudian apa bedanya dengan mungkin yang tadi Dokter Domi bilang yang banyak di kitab-kitab suci kita gitu ya tentang cacar gitu? Smallpox jauh lebih menakutkan. Ya, smallpox itu endingnya, akhirnya kalau kena itu cuma dua, mati atau cacat. Jadi nggak ada sembuh, mulus, total, baik seperti semula, tidak ada. Jadi dia jauh lebih berbahaya daripada monkeypox. Nah, pada zaman itu ya, kalau kita tanya satu generasi di atas saya, bapak ibu saya misalnya, itu menakutkan penyakit itu, sangat menakutkan ya. Belum lagi kalau zaman belum ada vaksin, itu pasti luar biasa. Jadi menurut saya untuk ukuran beratnya penyakit, agak sedikit tidak imbang kalau kita membandingkan dengan monkeypox. Tetapi tidak berarti monkeypox ini ringan sungguhan, enggak juga. Dia perlu diperhatikan gitu. Tapi smallpox, cacar, adalah salah satu malapetaka bagi umat manusia sebenarnya. Sebetulnya lebih berbahaya smallpox ya, pendahulunya itu ya dok ya, dibanding monkeypox. Nah, menyikapi tentang monkeypox yang saya berpikir kita tetap perlu khawatir ya dok ya, tetap perlu waspada gitu. Nah, mungkin pertanyaan di luar sana adalah, apa sih dok bedanya cacar monyet sama cacar pada anak yang cukup sering terjadi pada anak itu dok? Iya, cacar itu nama umum ya, karena ada lagi cacar air, ya kan? Yang banyak sekarang ini setelah cacar musnah itu cacar air. Gelembungnya itu isinya air. Jadi kalau kita lihat anak dengan gelembung, ya, terus ada airnya. Nah, pada cacar dan monkeypox itu awalnya kayak air, tapi terus jadi nanah dia isinya. Yang monkeypox, dok? Iya, sangat berbeda. Perjalanan sakitnya itu berbeda. Dan ujungnya juga berbeda karena sebagian besar cacar itu biasa-biasa gitu. Artinya tidak menimbulkan efek yang sangat berat, kecuali 1-2 yang memiliki komorbid tertentu. Tetapi di cacar itu dia nggak jadi sembuh total. Bekasnya gelembung itu menimbulkan bopeng, jadi ada lekuan-lekuan, dan kalau itu di wajah kan menyeramkan gitu. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ada beberapa penyakit lain dengan gelembung. Ya. Total itu ada 318 penyakit yang harus dipikirkan. Kalau kita menemukan anak dengan keluhan ada sesuatu di kulitnya dan dia panas. Ya, jadi dokter anak itu mestinya mikir 318 itu sebelum mengatakan ini apa gitu. Jadi kan susah ya. Dan tidak semua ada pemeriksaannya di kita. Itu lebih sulit lagi. Jadi
Seperti monkeypox ini kan nggak bisa periksa di lab biasa, nggak mungkin. Harus dikirim ke Jakarta dengan semua prosesnya. Ya. Baik dok. Oke, tadi kan ketika anak demam, terus ada 318 diagnosa yang memungkinkan ya dok ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau ini atau mungkin info juga untuk ibu-ibu dan para orang tua, anak saya ini kayaknya ketularan monkeypox deh. Itu apa dok tanda gejalanya? Ya, nomor satu yang saya harus omongkan adalah penularnya. Karena penyakit ini kan menular ya. Penularnya dua, bisa dari hewan, bisa dari orang. Nah, dalam konteks monkeypox orang ke orang, itu harus hubungan dekat. Karena dia kalau enggak dari droplet, percikan ludah, barang yang ada virusnya, jadi misalnya handuk, apa segala macam, tapi mungkin lebih jarang, ya, atau kontak orang dengan orang, jadi mesti ada orang yang menulari. Ya, kalau memang ada orang yang seperti itu, nah itu harus dipikir. Ya. Tentu ya di rakyat kita yang lebih banyak itu kan penyakit-penyakit kulit yang merakyat. Ya, itu juga nularnya sama gitu. Kalau digendong-gendong orang yang sakit kulit kayak skabies atau penyakit-penyakit kulit yang lain yang lebih umum kita lihat, ya dia kena juga. Nah, pertama itu kontak. Nomor dua, biasanya anaknya itu panas. Walaupun mungkin tidak tinggi, ya pada beberapa dia tinggi. Terus mulai muncul gelembung. Akhirnya gelembung itu jadi nanah. Ya. Dan yang khas di monkeypox tapi tidak ada di smallpox adalah pembesaran kelenjar. Ibunya belum tentu tahu juga ya. Jadi ini bukan satu hal yang mudah untuk diperiksa. Tapi ini adalah gambaran-gambaran yang biasa kita lihat pada monkeypox. Ya. Secara umum di anak lebih sedikit daripada di orang dewasa. Ya, jadi orang dewasa biasanya lebih banyak yang kena. Berarti salah satu cirinya adalah apakah kita mencurigai anak ini terkena monkeypox selain dari gejala demam dan mungkin muncul gelembung adalah ada orang dewasa di sekitarnya yang memiliki gejala yang sama, dok? Iya. Dan kita harus mikir begini. Di Indonesia kan jarang. Yang banyak itu kan di Eropa ya sekarang. Tapi sumbernya adalah di Afrika. Eropa mendapat dari Afrika, Amerika mendapat dari Afrika, Singapura dan negara-negara lain mendapat dari Afrika. Jadi jika dia tidak ada riwayat bepergian ke luar negeri dan juga kontaknya ya hanya orang-orang itu aja, itu akan sangat kecil kemungkinan bahwa dia itu kena. Tapi kalau anak saya baru dari Afrika ikut saya atau dia baru ketemu siapa gitu dari orang Afrika apa-apa, nah itu kita mulai berpikir ke situ. Oke, baik. Jadi memang harus ditelusuri dulu ya. Yeah. Baik. Nah, tadi kan proses penularannya selain dari manusia kepada manusia bisa dari hewan ya, dok ya? Iya. Nah, kalau pada anak itu masih mungkin nggak dok tertular dari hewan? Secara umum dari hewan masih bisa. Tetapi kontak dengan hewan yang membawa monkeypox itu kalau di Indonesia ya boleh dibilang ya rasanya kok nggak ada ya. Iya, dok. Ya, kalau di Afrika mungkin ya. Jadi memang kemungkinan lebih besar tertularnya dari manusia. Ya, karena semua kasus yang sekarang menjadi perhatian WHO di negara-negara bukan Afrika itu orang ke orang semua. Jadi menular dari orang lain ke orang lain ya. Yang paling besar sebetulnya penularan itu waktu tanda kutip hubungan seksual, tapi bukan melalui hubungan seksualnya sebenarnya itu karena kontak deket-deket itu, jadi kulit nyentuh kulit dan sebagainya. Karena keropengnya itu tadi dok? Iya. Oke, karena gelembungnya. Iya, karena dia menular sampai gelembungnya itu hilang. Selama gelembung itu nggak hilang, dia tetap menular. Oke, berarti selama gelembung itu ada, dia masih dikatakan harus perlu isolasi gitu dok ya? Iya. Oke, baik. Nah dok, kemudian itu tanda dan gejalanya sama ya dok ya, pada anak ataupun pada bayi yang baru lahir ya dok? Bayi lebih jarang lagi. Bayi lebih jarang lagi. Saya kalau bayi nggak akan mikir monkeypox sebagai kemungkinan pertama, kecuali semua yang lain sudah nggak ketemu baru saya mikir. Lebih jarang lagi ya. Baik. Nah, kemudian bila bayi atau anak itu terkena monkeypox, berbahaya sekali nggak sih dok untuk mereka sebetulnya? Faktanya ya 10% mati. Oke. Ya, jadi kalau ada yang 100 gitu ya 10 bisa mati ya. Dan tapi secara umum agregat. Dan itu tergantung juga virusnya aliran mana, karena ada dua di dunia ini. Ada yang lebih berat, yang aliran Afrika Barat. Tapi ada yang aliran Kongo, negara Kongo, itu lebih ringan. Itu lebih jarang yang mati. Ya, tapi secara agregat adalah sekitar 10%, terutama di Afrika.
Oke, Dok, ini kan ya 10% itu juga angka yang cukup besar ya Dok ya untuk bisa berarti kan monkeypox ini berbahaya karena bisa menimbulkan kematian gitu. Nah, kematiannya itu memang karena monkeypoxnya sendiri atau dia karena sistem tubuhnya melemah pada akhirnya jadi penyakit lain? Dia mati karena monkeypox. Oke, jadi sama dengan cacar, dia mati karena cacarnya. Jadi virus itu memang menyerang kita. Ya. Jadi memang ini harus kita perhatikan ya Dok ya, walaupun dalam konteks itu ya. Di Indonesia jumlahnya masih sedikit ya Dok ya. Baik, wah ini berat juga ya Dok ya buat para ibu-ibu dan orang tua menjaga di tengah kondisi seperti ini. Nah, kemudian Dok, apakah ada ya concern ya atau apa ya, kita harus perhatikan gitu kondisi-kondisi tertentu pada anak yang menjadikan dia mungkin lebih rentan untuk tertular monkeypox itu Dok? Tentu saja, tapi ini berlaku umum ya untuk semua penyakit infeksi lain. Ialah anak-anak dengan gangguan kekebalan. Oke. Satu, siapa mereka ini? Mereka yang terlahir dengan gangguan kekebalan, tapi di Indonesia sulit memeriksa laboratoriumnya. Cuma kita tahu dia sakit-sakitan terus. Ya, mudah sekali kena apa gitu. Kedua, yang kekebalannya menurun karena sesuatu, misalnya kena kanker, kena penyakit kayak HIV, atau mendapat pengobatan yang menurunkan sistem kekebalan. Mereka pasti sangat rentan. Kedua ya, orang yang secara umum memang sistem imunnya lebih lemah, itu juga beda dengan anak-anak biasa ya. Seperti mereka yang kegemukan, anak-anak obesitas, secara umum sistem imunnya tidak sebaik anak-anak yang tidak obes. Dan pasti itu juga mempengaruhi ya. Tetapi memang prioritas pertama adalah mereka yang gangguan sistem imun tadi. Ya. Baik, berarti harus kita perhatikan bahwa mereka yang anak-anak dengan sistem imun yang mungkin lebih lemah ya Dok ya dibanding yang lain. Nah, untuk mereka anak-anak dengan sistem imun yang lebih lemah maksud saya, ada nggak proteksi yang harus mereka lakukan ketika mereka mungkin mau ke pusat kesehatan atau keluar rumah gitu Dok untuk menghindari tertular itu Dok? Iya, tapi proteksinya umum. Jadi misalnya ya menggunakan masker. Bukan karena COVID ini ya. Tapi anak-anak ini kan memang mudah kena dan banyak penyakit ditulari dari nafasnya dia. Jadi masker pasti menurunkan resiko. Cuci tangan. Jangan dekat-dekat orang lain. Selama dia di karantina sendirian ya dia mungkin tidak kena apa-apa. Tapi pergi ke rumah sakit di mana banyak orang di situ, ya dia harus membuat langkah-langkah pencegahan ini. Berarti minimal masker gitu Dok ya? Iya, yang menurut saya sangat penting bagi anak-anak yang gangguan imun ini. Dan perlu nggak Dok mereka tuh memakai baju yang tertutup gitu, lengan panjang misalnya? Iya, tapi bukan prioritas pertama. Ya, masker dan cuci tangan menurut saya jauh lebih penting. Tapi kalau mau lebih dinaikkan lagi ya. Demikian juga jam datangnya. Mungkin bukan peak hours, bukan jam di mana orang paling banyak datang. Ya gitu strateginya, supaya tidak terlalu banyak kontak dengan orang. Jadi mereka lebih tenang gitu ya Dok ya, anak dan orang tuanya. Baik. Nah tadi dokter mengatakan juga, Dokter Domi mengatakan bahwa pemeriksaannya cukup repot ya Dok, karena harus dibawa ke Jakarta. Nah pemeriksaannya sendiri seperti apa Dok pada anak itu? Ya, yang bisa dilakukan itu serologi, memeriksa kekebalan, antibody, atau PCR-nya. Genetik virusnya diperiksa di laboratorium. Jadi mana-mana yang kita bisa lakukan, itu yang kita biasanya periksa. Bisa dari darah, bisa dari itunya, lesinya itu apa, kropengnya itu. Ya, mana-mana yang kita bisa dapatkan. Dan kapan anak itu perlu dilakukan pemeriksaan itu Dok? Kalau ada kecurigaan, jadi selama ini ya akan ada kecurigaan itu satu bila dia memang sudah memunculkan bentukan yang isi nanah itu. Kedua, kalau dia di sekitarnya orang yang sakit monkeypox. Jadi di Indonesia ini ada satu kasus, ya terkonfirmasi positif. Maka semua orang di sekelilingnya itu perlu diperiksa. Ya, kontak erat ini kita sebut dia sebagai kontak erat. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, fokusnya adalah semua orang satu rumah, teman sekelasnya, ya bukan satu sekolah, sekelasnya, teman kerja di ruang yang sama, bukan satu kantor juga. Dan orang-orang yang sering ketemu dia, teman bermainnya gitu, atau kerabatnya yang sering bepergian bersama. Nah itu mereka itu yang menjadi prioritas. Oke, berarti mereka yang berkontak erat ya Dok ya, dalam satu ruangan, itu memang harus dilakukan pemeriksaan. Iya, biasanya begitu. Dan selama hasil pemeriksaannya belum keluar, mereka isoman dulu Dok? Sarannya tetapi itu sangat bergantung juga pada banyak hal lain ya. Tapi sarannya tentu lebih aman, lebih praktis begitu.
Cuma monkeypox ini tidak semenular COVID. Yang mudah sekali lah ya, lewat aja sudah kena. Monkeypox nggak bisa begitu, jadi dia pasti resikonya lebih rendah. Karena memang khasnya dari monkeypox dari lukanya itu dok ya, yang infeksius ya dok. Jadi kalau kita disuruh curiga pada yang tidak ada bentuk anak-anak itu dan tidak ada riwayat orang yang di sekitarnya ada yang sakit ya, menurut saya tidak perlu. Tidak perlu ya. Baik dok. Tapi untuk tes sendiri ya dok, misalnya sudah jelas nih, dia ada demam, dia ada kontak, ada keropeng, tetap harus di PCR dan... kalau saat ini ya, itu diatur oleh Dinas Kesehatan. Untuk memastikan gitu dok ya. Yeah. Baik, nah monkeypox sendiri ini pada anak itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Monkeypox ini pencegahan umum ya, jadi hindari kontak dengan orang-orang yang kira-kira sakit ini. Tapi tidak gampang untuk mengetahui orang lain sakit ya. Dan biasanya mereka juga kalau sakit kan nggak jalan-jalan. Kedua dengan vaksin. Ya, vaksinasi adalah salah satu cara yang cukup efektif. Dia bisa mencegah sekitar 85%-an dari kasus-kasus ini. Tetapi begini, vaksin monkeypox ini nggak ada. Orang nggak pernah bikin. Yang orang buat adalah vaksin smallpox, cacar. Vaksin cacar ini efektif untuk monkeypox. Jadi yang dipakai sekarang adalah vaksin dari cacar. Dan tidak perlu membuat khusus untuk monkeypox karena vaksin cacar itu bagus. Bisa dipakai ya. Sayangnya yang punya vaksin ini cuma 1-2 negara. Ya, kita di Indonesia tidak ada sama sekali. Waktu WHO mengatakan cacar sudah habis tahun 78, maka dalam waktu 2-3 tahun semua sisa vaksin yang masih ada harus dimusnahkan. Semua barang yang ada resiko terkena virus dan sebagainya itu harus hilang semua. Tetapi ada negara yang undang-undangnya mengharuskan dia menyimpan, seperti Amerika. Ya, vaksin cacar di Amerika masuk dalam undang-undang Amerika untuk selalu siaga. Jadi Amerika itu punya beberapa bahan yang harus dia siapkan untuk rakyat jika ada wabah atau serangan, tanda kutip. Maka Amerika itu punya jutaan dosis vaksin cacar. Walaupun dia nanti mungkin tidak dipakai, ya karena undang-undangnya mengharuskan begitu. Jadi yang mereka pakai sekarang adalah vaksin ini, vaksin cacar. Iya. Ya. Nah untuk di Indonesia sendiri gimana dok ke depannya? Kita nggak punya vaksin ini, ya. Dan saya pernah mendengar kementerian ingin mendatangkan, tapi menurut saya ya untuk saat ini dengan kasus yang kita cuma punya 1 dan dia sudah sembuh, belum ada urgensi untuk mendatangkan vaksin ini, karena ya kalau tidak dipakai kan aman juga, ya kan? Tapi dia untuk cacar dia bagus. Siapa yang harus diprioritaskan? Yang resikonya besar. Nomor 1 adalah para tenaga kesehatan yang bergerak di bidang ini, pekerja laboratorium yang ngurusi ini ya Jakarta terutama. Ya mereka ini dulu. Tapi rakyat untuk saya enggak. Belum perlu ya dok ya. Baik, nah kalau kedepannya vaksin cacar itu diadakan lagi di Indonesia gitu dok ya, anak-anak usia berapa yang bisa diberikan gitu? Kalau yang sekarang bisa untuk usia muda ya. Kalau yang dulu 2 tahun ke atas. Terus sekarang bisa lebih muda lagi, bisa sebelum setahun juga bisa. Karena kita sekarang vaksin cacar sekarang ini adalah generasi ketiga. Yang kita pakai, saya mendapat ya, bekasnya 5 cm di lengan kiri itu ya. Itu dulu menyuntik 20 kali pakai jarum yang ujungnya 2. Jadi nggak sampai tembus jarum masuk seperti jarum suntik biasa, tapi dia jarum 2 itu ditusuk-tusukkan kira-kira 20 kali. Terus nanti bekasnya juga menimbulkan kopeng juga, jadi lubang-lubang gitu. Nah, itu dulu, itu generasi pertama. Setelah itu ada generasi kedua. Nah, ini Amerika Serikat juga masih menyimpan dalam jumlah besar ini. Nah, setelah itu lahir yang baru, yang kita robah vaksinnya dari beberapa virus yang lebih aman, dan itu yang akan digunakan ke depannya nanti. Ya, jadi anak-anak pun bisa dapat sebetulnya, kalau sampai ada ya. Ancaman bahwa cacar itu akan menyebar lagi, itu tidak sepenuhnya hilang ya. Iya, Dok. Karena dunia saat ini masih menyimpan virus cacar itu di 2 tempat. 1 di Amerika, 1 di Rusia. Demi ilmu pengetahuan. Tapi namanya orang jahat itu ya mesti ada aja gitu. Jadi nanti kalau ada orang berhasil mencuri, kemudian dia memperbanyak, dan kita akan lihat cacar banyak lagi di dunia ini. Kenapa kok nggak dimusnahkan aja? That's
untuk kepentingan pengetahuan. Jadi sisa bahwa ini dulu pernah ada kita dan kita pernah menang melawan ini. Nah, nanti kalau ada lagi kita bisa juga meneliti dari virus yang masih tersisa itu. Jadi memang bukan untuk tujuan yang salah atau menjadi jahat ya, tapi memang. Iya, tetapi ketika WTC di Amerika ditabrak kapal itu, Amerika bingung karena jangan-jangan virus ini juga bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu mereka betul-betul siaga itu. Dia mengumpulkan semua ahli vaksinnya untuk membuat vaksin cacar generasi baru. Ya, itu salah satu yang memicu dia untuk selalu waspada. Baik, jadi memang seiring dengan penyakit itu berkembang, berevolusi, bermutasi, manusia pun para ilmuwan itu juga mengembangkan untuk terapinya juga ya dok ya. Jadi istilahnya masih ada harapan untuk kita umat manusia. Gitu. Oh ya jelas. Ya, seberapa bahayanya virus ini ya? Ketika sudah disimpan, aslinya disimpan di 3 tempat. Satunya di Inggris. Terus terjadi kecelakaan kerja di Inggris itu. Di lab cacar itu. Sehingga satu pekerjanya mati. Jadi setelah pasien terakhir dinyatakan oleh WHO, sudah nggak ada lagi. Itu masih ada lagi ternyata. Pekerja lab di Inggris ini mati karena virus itu. Jadi kecelakaan kerja pun bisa mematikan. Jadi betul-betul virus cacar itu mematikan. Monkeypox tidak di tingkat itu. Ya. Tapi jangan lupa sudah lebih dari 60-70 ribu orang yang sakit di seluruh dunia gitu. Jadi ya nggak bisa Anda anggap bahwa ini juga nggak ada apa-apa gitu ya, nggak juga gitu ya. Kita tetap harus waspada dan mencari tahu ya dok ya monkeypox itu seperti apa. Nah dok, tadi kan dokter juga membahas ya, dokter Domi membahas tentang seyogyanya seseorang yang dengan monkeypox, konfirmasi monkeypox tuh dia isoman gitu ya dok ya. Isomannya di rumah atau di rumah sakit tergantung dari kondisinya dok ya. Nah kalau kita melihat itu pada orang dewasa kan mungkin lebih nyaman ya untuk mereka. Nah kalau pada anak-anak sendiri itu gimana dok penanganannya? Kalau anak itu tergantung usianya ya. Definisi anak adalah di bawah 18. Tentu kalau dia remaja lebih mudah karena dia sudah mirip dewasa. Tapi di bawah itu nggak mungkin tidak dijaga. Nggak mungkin anak itu isolasi di ruangnya sendirian, itu nggak mungkin. Harus ada penjaganya. Idealnya penjaganya juga terisolasi. Idealnya. Tapi di masyarakat ya rasanya kok nggak bisa ya, pasti ganti-ganti gitu. Jadi resiko bahwa penyakit akan semakin menular ya lebih besar. Nah ketika kita membicarakan tentang idealnya gitu dok ya, idealnya kan memang penjaganya juga ikut diisolasi gitu ya dok ya, mungkin dalam satu kamar bareng sama anak itu. Nah ada nggak hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya alat makan, alat mandi itu harus berbeda? Ya itu semua menulari. Baik. Menulari, jadi itu harus betul-betul dibuat supaya steril. Maksudnya setelah dipakai betul-betul harus dibersihkan. Nah pembersihannya sendiri itu menggunakan apa dok? Oh dia mati dengan sterilisasi biasa, dipanasi air mendidih mati, dikasih Viclean, klorin gitu mati. Ya, mungkin juga dengan matahari kalau dia cukup lama mati. Jadi dia bukan sesuatu yang sangat eksotik, yang tahan segala macam, enggak. Dia mati biasa. Ya. Berarti untuk yang mencucinya sendiri mereka harus menggunakan sarung tangan dok? Enggak harus, tapi cuci tangan ya. Setelah itu cuci tangan ya dok ya. Baik, jadi memang tata laksananya mungkin tidak seribet COVID ya dok ya, yang harus pakai hazmat gitu? Enggak. COVID pun ya, kalau tidak dalam kondisi yang sangat menular, ialah para pasien di ICU ya. Sebetulnya hazmat juga tanda tanya, karena itu dulu waktu pertama kali kita nggak ngerti. Tapi kan belakangan ini kita nggak memerlukan untuk perawatan ruangan. Untuk yang ICU itu dengan jumlah virus yang besar dan resiko bahwa kondisi orang itu berat, memang iya. Jadi ada bedanya. Kalau untuk yang monkeypox enggak, tapi gaun kain gitu atau sarung tangan masih diperlukan. Ya itu alat proteksi minimal lah yang harus kita. Iya, saya kira juga untuk kepentingan rumah tangga kayak tadi mencuci ya. Seandainya memang sarung tangan itu ada, ya memang lebih ideal kalau dipakai. Lebih ideal ya dok ya. Sarung tangan apapun ya dok, bahan latex. Iya, mana-mana. Sebetulnya bahan latex itu lebih tahan gitu. Cuma itu nggak ada porinya, jadi panas, berkeringat apa nggak enak gitu. Tidak nyaman ya dok ya. Baik, nah dok, waktu itu saya pernah membaca ya dok ya, bayi baru lahir atau bayi yang dalam kandungan itu bisa terkena tertular monkeypox ketika ibunya positif monkeypox gitu. Nah, ketika bayi itu lahir
Bagaimana cara kita mengetahui ini sudah tertular atau belum sama ibunya yang monkeypox? Ya, kita masih mempertanyakan kemungkinan penularan di dalam kandungan. Tapi jelas dia tertular waktu lahir karena kontak dengan ibunya. Ya, sama dengan kasus lain. Tidak akan muncul saat itu. Beberapa hari kemudian baru keluar. Tandanya juga sama, Dok? Sama persis. Demam, terus keropeng kayak gelembung-gelembung. Nah, boleh nggak nyusu nih anak ke ibunya? Di ASI dia tidak menular. Kalaupun dia ada virusnya biasanya jumlahnya sangat kecil. Dan kita belum punya bukti. Tetapi proses menyusunya ketika dia harus nempel dan sebagainya itu memang berpotensi. Berpotensi menularnya. Maka sama seperti yang lain-lain, umpama bisa diperah ASI-nya dalam konteks pencegahan penularan, mungkin lebih baik ya. Dalam konteks pencegahan penularan. Tentu harus dipikir juga bonding anak dengan ibunya dan lain-lain itu masalah lain ya. Tapi dalam konteks pencegahan penularan. Berarti ASI-nya tetap bisa ASI diberikan? boleh diberikan. Monkeypox tidak masalah. Tapi tetap diperah dan mungkin dipakai sendok dulu, Dok, ya? Atau pipet gitu? Enggak juga ya. Jadi maksud saya kalau tidak ada lesi-lesi, ada luka-luka kecil di payudara ibunya. Oh, boleh netek langsung? Sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Oh, masih boleh netek langsung? Iya. Oh, oke. Cuma kan ibunya nulari dia. Nafasnya ibunya kan nulari anaknya. Iya. Ya. Sama kontaknya. Jadi ya itu mengapa harus ya tidak ada satu keputusan tanpa resiko. Tidak ada positif melawan negatif murni, itu tidak ada. Pasti ada positif negatifnya melawan positif negatif juga. Mana-mana yang diambil oleh keluarganya. Berarti memang ada resiko-resikonya, ya. Apapun itu. Tugas saya hanya memberikan penjelasan pada keluarga bahwa kalau dia menyusu langsung ini keuntungannya, kerugiannya ini, kalau dia nggak langsung ini keuntungannya, ini kerugiannya. Dan saya akan membiarkan keluarga itu memutuskan. Setelah dia putuskan, maka saya akan membantunya supaya lebih optimal. Gitu. Jadi hak mereka tetap terpenuhi, ya, Dok? Iya, karena menyusui itu salah satu hak paling dasar, itu nggak bisa diambil gitu aja. Gitu. Ya. Hak dari ibu dan hak dari bayi, ya, Dok, ya. Baik, Masya Allah. Nah, Dok, pertanyaan saya yang terakhir nih, Dok. Saran untuk ibu-ibu dan para orang tua agar menjaga anaknya atau mungkin mereka yang sedang mengandung, ibu-ibu yang sedang mengandung, supaya terlindungi dari monkeypox ini. Ya, saya mau memberi saran yang satu untuk monkeypox-nya, tapi yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari monkeypox ini? Ya, pertama, berhati-hati jika ada orang dengan gejala yang tadi disebutkan, terutama ada bercak bintik yang ada nananya. Ya. Dan itu tersebar di seluruh tubuh ya, bukan cuma misalnya di tangan, itu soal lain ya. Nah, itu satu. Kedua, yang terjadi pada monkeypox ini akan terus kita lihat. Karena dunia ini bergerak terus. Dan pemanasan global, orang sekarang yang tidak pernah ke hutan, pergi ke hutan, dan sebagainya akan membuat penyakit yang dulu kita nggak pernah tahu, sekarang muncul semua. Dan ini sebagian besar adalah penyakit yang sudah kita tahu ada di hewan. Tapi nggak pernah ke orang, sekarang ke orang. Karena yang dulu orang nggak makan dagingnya, sekarang makan. Dulu kita nggak pernah ke rumahnya dia di hutan, sekarang kita pergi. Dan itu konsisten dengan apa yang kita lihat selama mungkin 20 tahun terakhir. Hampir semua infeksi baru berasal dari hewan. Ya, sehingga kita tahu bahwa kalau hanya ngurusi manusia saja, hewannya tidak diurusi, ya kita akan lelah terus karena kita menutup kekurangan terus, tapi sumbernya itu nggak diurus. Nah, itu nanti melahirkan satu pemikiran bahwa orang tidak bisa hanya mengurus dirinya. Ya, jadi untuk ibu-ibu saya kira pelajaran utama adalah bahwa ini akan semakin banyak yang seperti ini. Ya. Jadi jangan kaget nanti kalau muncul apa gitu. Dan oleh karena itu kita butuh kerjasama supaya kita tidak menganggap remeh yang bukan manusia. Di kota-kota banyak hewan peliharaan. Mereka ini juga berpotensi nanti akan menularkan penyakit tertentu. Burung, anjing, kucing, ya segala macam. Saya kira itu yang menjadi satu pemikiran ya. Tidak perlu ditanggapi dengan wah ini harus begini, panik dan sebagainya. Nggak usah, ya kan biasa-biasa. Tapi juga jangan sampai tidak berpikir ke sana. Jadi waspada itu tetap perlu ya, Dok, ya. Berarti kalau saya mau menyimpulkan, boleh menyimpulkan, Dok, ya, penyakit kedepannya akan semakin banyak, semakin berkembang. Dan itu diiringi juga oleh perilaku kita sebagai manusia ya, Dok, ya. Kita melakukan hal-hal yang mungkin dulu tidak pernah dilakukan gitu.
Dan itu akan sebanding jalannya, Dok ya. Iya, alam hanya menjadi cermin. Terhadap Anda perilaku. seperti apa, ya itu sudah. Alam menjadi cermin perilaku manusia, Iya. Dok. Wah, luar biasa sekali. Kita dapat ilmu baru, dapat nasihat baru dari Dr. Dominikus. Baik. Nah, Sobat ID, gimana podcast kali ini? Menarik bukan? Kita belajar banyak tentang tata laksana pengobatan dan vaksin monkeypox pada anak bersama dengan Dr. Domi. Luar biasa sekali info kita hari ini. Jangan lupa tonton dan share serta like video-video dan podcast-podcast dari ID Jatim lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.